Ada kalanya hidup menjadi begitu sunyi, bukan karena dunia berhenti berbicara, tetapi karena semesta sedang menahan napasnya, menunggu saat yang tepat untuk mengejutkanmu dengan sesuatu yang besar. Jiwa yang terpilih. Jika kamu tiba-tiba merasa semua orang menjauh, percakapan menjadi hampa, dan harimu terasa sepi meski matahari masih bersinar seperti biasa, maka jangan buru-buru panik, apalagi merasa ditinggalkan. Kesepian itu bukan kehampaan. Ia adalah ruang suci yang sedang dibersihkan oleh langit, agar pesan-pesan tak terlihat bisa masuk ke dalam hidupmu tanpa halangan dan tanpa gangguan. Dalam 3 hari ke depan akan ada perubahan halus yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Bukan gempa besar yang mengguncang dunia luar, melainkan gerakan pelan di kedalaman jiwamu yang akan membawamu pada titik balik yang tak terduga. Saat hidupmu mendadak sepi, itu bukan karena engkau kehilangan arah, tapi karena arah itu sedang dibelokkan menuju jalur yang belum pernah kamu bayangkan, menuju kemungkinan-kemungkinan yang selama ini tertutup karena terlalu banyak kebisingan yang memenuhi ruang hidupmu. Jiwa yang terpilih bukanlah mereka yang paling sibuk, bukan pula yang paling terlihat, melainkan mereka yang bersedia masuk ke dalam keheningan dan membiarkan semesta menyusun ulang takdir mereka dengan tangan-tangan tak kasat mata yang bekerja di balik layar. Mungkin kamu merasa ini terlalu sunyi, tapi percayalah, di balik kesunyian itu ada riuh yang sedang disiapkan untukmu. Riuh penuh berkat, penuh kejutan, penuh jawaban dari doa-doa lama yang kamu pikir telah dilupakan. 3 hari ke depan bukanlah waktu biasa. Ia adalah waktu yang ditandai, waktu yang disematkan oleh langit sebagai jembatan menuju versi baru dari dirimu, versi yang lebih kuat, versi yang lebih tenang, versi yang akhirnya sadar bahwa tidak semua kehilangan adalah luka, tidak semua keheningan adalah kesedihan. Jiwa yang terpilih, jika kamu membaca ini sekarang, maka ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan, sinyal bahwa waktumu sudah dekat, sinyal bahwa semesta telah mengarahkan pandangannya padamu. Dan tidak lama lagi, kamu akan tahu alasan dari semua kesepian yang sedang kamu alami saat ini. Maka siapkan hatimu, bersihkan ruang batinmu, dan buka tanganmu lebar-lebar, karena kejutan itu tidak akan datang kepada jiwa yang sibuk meragukan dirinya sendiri. Dan sebelum kamu melanjutkan membaca bagian-bagian selanjutnya, ada satu hal penting yang harus kamu lakukan. Tekan tombol suka, klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal pesan lainnya. Dan tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Sebab kadang yang dibutuhkan bukan hanya keyakinan, tetapi tindakan kecil yang menjadi kode bagi langit untuk mengetahui siapa yang benar-benar siap dan siapa yang hanya sekadar lewat. Jiwa yang terpilih, waktumu hampir tiba. Jangan takut pada kesepian, karena dalam sepi itulah keajaiban sering kali dilahirkan.
Bagian 1. Kesunyian ini bukan tanpa alasan. Jiwa yang terpilih. Tahukah kamu bahwa tidak semua kesunyian itu pertanda kehampaan? Kadang kesunyian justru adalah wujud paling murni dari perhatian semesta yang belum siap kamu lihat. Dalam 3 hari ke depan, kamu akan merasakan sesuatu yang aneh. Kehidupan yang biasanya penuh interaksi, tiba-tiba menjadi hening. Orang-orang yang biasanya dekat, seolah menjauh. Percakapan yang biasa mengisi hari-harimu, perlahan memudar. Dan engkau mulai bertanya dalam diam, apa yang sedang terjadi padaku? Tapi ketahuilah, semesta tidak pernah menyiksa jiwa yang terpilih. Ia hanya sedang menyepi, agar engkau bisa benar-benar melihat ke dalam dirimu sendiri, tanpa gangguan, tanpa sorakan, tanpa distraksi. Inilah saat di mana kamu diminta untuk diam. Bukan karena suara-suaramu tak lagi penting, tapi karena kamu akan segera dipanggil untuk berbicara lebih dalam dengan hidupmu sendiri. Jiwa yang terpilih tidak dibentuk dari kenyamanan, melainkan dari perenungan. Dan perenungan sejati hanya bisa terjadi saat dunia di luar menjadi sepi, agar dunia di dalammu menjadi terang. Ada alasan mengapa semesta memintamu bersabar selama 3 hari ke depan. Sebab dalam waktu sesingkat itu, akan ada sesuatu yang berubah dari garis nasibmu, sesuatu yang telah lama tertahan karena terlalu banyak kebisingan di sekitarmu. Engkau mungkin merasa tidak diundang, tidak dibutuhkan, atau bahkan tidak terlihat. Namun sadarlah, itulah tanda bahwa langit sedang menonaktifkan semua sinyal dunia, agar kamu bisa menangkap satu sinyal yang benar-benar penting. Sinyal dari takdirmu yang sesungguhnya. Dalam keheningan inilah Tuhan, dalam bentuk energi yang agung dan tak terlihat, menyentuh bagian terdalam dari jiwamu dan berkata, "Bersiaplah, karena aku akan mengubah ceritamu dengan cara yang tidak pernah kamu duga." Dan perubahan itu tidak datang dalam hiruk-pikuk. Ia datang saat engkau sendiri. Ia datang ketika hatimu hampa dan hanya satu harapan kecil yang masih menyala. Jiwa yang terpilih, jangan tutup pintu hatimu di saat semuanya menjadi sunyi. Biarkan pintu itu tetap terbuka, karena sebentar lagi akan ada kejutan yang datang, tidak dengan ketukan, tapi langsung menyelinap ke dalam, menyentuhmu dengan kejernihan dan makna baru. 3 hari ini bukan siksaan. Ia adalah jeda suci. Jeda sebelum semesta meneruskan cerita hidupmu dengan alur yang sangat berbeda. Dan saat hari ketiga datang, engkau akan tahu bahwa segala kesepian ini tidak pernah sia-sia. Maka tenanglah, rangkullah sepi ini, bersahabatlah dengan sunyi, karena di baliknya semesta sedang menyusun skenario indah, di mana engkau menjadi tokoh utamanya, yang akan bangkit dengan cahaya baru yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Bagian 2. Saat dunia menjauh, langit justru mendekat. Jiwa yang terpilih. Ketika engkau merasa semua orang mulai menjauh, jangan buru-buru merasa terluka. Ketika pesanmu tidak dibalas, ketika panggilanmu tak diangkat, atau ketika kehadiranmu seolah tak lagi berarti, maka jangan cepat-cepat menyimpulkan
bahwa engkau tidak dibutuhkan. Sebab bisa jadi, itulah saat di mana dunia sengaja mengambil jarak agar langit bisa lebih dekat kepadamu. Ada jarak yang diciptakan bukan untuk melukai, tetapi untuk menyelamatkanmu dari terlalu banyak gangguan. Ada kesendirian yang hadir bukan karena engkau dibuang, melainkan karena engkau sedang disiapkan. Dan ada sunyi yang datang bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai jembatan menuju terang. Bayangkan dirimu adalah benih yang ditanam dalam-dalam di tanah gelap. Apakah benih itu mati karena dikubur? Tidak, justru disitulah hidupnya dimulai. Dalam keheningan yang tak bersuara, benih itu mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Dan seperti itulah dirimu kini. Engkau sedang ditanam oleh semesta, bukan untuk dilupakan, tetapi untuk bertumbuh dalam diam. Mereka yang memilih menjauh bukanlah musuhmu. Mereka hanyalah pemeran yang telah menyelesaikan bagiannya dalam cerita hidupmu. Dan jika pintu-pintu mulai tertutup satu persatu, itu karena Tuhan, dalam bentuk energi yang tak kasat mata, akan membuka satu pintu yang sangat besar. Pintu yang akan mengarah ke takdirmu yang sesungguhnya. Mungkin kamu merasa kosong, tapi kekosongan itulah wadah yang sedang disiapkan untuk menerima sesuatu yang sangat berharga. Dan hal berharga itu tidak akan diberikan pada jiwa yang belum siap. Maka wajar jika semesta membuat semuanya terasa sepi dulu, agar kamu bisa fokus membersihkan ruang di dalam dirimu. Ingatlah, langit tidak akan pernah salah alamat. Jika kamu merasa dijauhkan dari semua orang, itu karena kamu sedang didekatkan kepada sesuatu yang lebih besar daripada perhatian manusia, yaitu perhatian dari takdirmu sendiri. 3 hari ini akan terasa berat bagi sebagian orang, tapi bagi jiwa yang terpilih, 3 hari ini adalah anugerah yang langka. Ia adalah waktu sakral untuk kembali pulang ke dalam batin, untuk menata ulang makna, untuk mendengar suara halus yang selama ini tertutup oleh riuhnya dunia. Jiwa yang terpilih, berbahagialah dalam kesendirianmu, karena tidak semua orang diberi kesempatan seperti ini. Kesempatan untuk benar-benar mengenal dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa pujian, tanpa sorotan. Kesepianmu bukan kutukan. Ia adalah pelukan lembut dari langit yang ingin menyiapkanmu agar tidak hanya siap menerima kejutan, tetapi juga pantas untuk menerimanya. Dan ingat, kejutan terbesar dalam hidup ini tidak datang dari hal-hal yang terlihat mencolok. Ia datang dari tempat yang hening. Ia datang dari dalam dirimu sendiri, dari ruang yang telah engkau bersihkan dengan kesabaran dan dibiarkan kosong dengan kerelaan. Maka bersabarlah, wahai jiwa yang terpilih. Sebab dalam 3 hari yang sepi ini, semesta sedang berjalan ke arahmu, membawa pesan, membawa jawaban, dan membawa masa depan baru yang hanya bisa diberikan pada mereka yang berani tenang di tengah badai keraguan. Bagian 3. Detik-detik terakhir sebelum takdirmu berubah. Jiwa yang terpilih. Tahukah kamu bahwa saat ini kamu sedang berada dalam detik-detik terakhir sebelum arah hidupmu bergeser secara diam-diam? Mungkin kamu tidak merasakannya karena perubahannya terlalu halus, terlalu lembut untuk disadari oleh pikiran yang terburu-buru. Tapi batinmu tahu, ada yang berbeda, ada yang tak biasa,
Ada sesuatu yang diam-diam mendekat, seperti cahaya yang mulai menyelinap ke celah jendela menjelang fajar. 3 hari ini bukan waktu biasa. Ia adalah transisi. Peralihan dari dirimu yang lama menuju versi dirimu yang selama ini hanya tinggal dalam bayangan harapan. Dan transisi itu tidak datang dengan pesta, tidak hadir dengan riuh tepuk tangan, melainkan menyapa lewat sunyi, melalui ruang-ruang kosong yang dulu kamu takuti. Semesta tidak akan mengubah hidup seseorang dalam keramaian. Perubahan sejati selalu terjadi dalam kesendirian. Bukan karena kamu harus menjauh dari dunia, tetapi karena dunia harus menjauh sejenak darimu, agar kamu bisa menyadari siapa dirimu sebenarnya, tanpa topeng, tanpa sandiwara, dan tanpa validasi dari luar. Kini kamu sedang berdiri di ambang sebuah gerbang yang tak terlihat oleh mata biasa. Dan hanya mereka yang cukup sabar dan cukup hening yang mampu melihat dan melangkah masuk ke dalamnya. Jiwa yang terpilih, ini adalah waktu emas dalam hidupmu. Waktu di mana semesta sedang menawarkan sesuatu yang tidak akan ditawarkan 2 kali. Sesuatu yang bisa mengubah caramu memandang dunia. Sesuatu yang akan membuatmu berkata di kemudian hari, "Aku tidak menyesali kesepian itu, sebab dari situlah aku menemukan diriku yang sebenarnya." Kamu mungkin tidak menyadarinya sekarang. Kamu mungkin mengira bahwa 3 hari ini hanyalah hari-hari biasa yang berjalan lambat dan sunyi. Tapi kelak, saat kamu menoleh ke belakang, kamu akan tahu bahwa hari-hari ini adalah permulaan dari takdirmu yang sesungguhnya. Karena begitulah cara semesta bekerja. Ia tidak selalu memberi tanda dengan gemuruh, tapi seringkali menandai momen terpenting dalam hidupmu dengan ketenangan yang nyaris tak terlihat. Dan justru karena tenang itulah kamu akan terkejut. Engkau akan terkejut bukan karena sesuatu datang secara tiba-tiba, tapi karena sesuatu itu ternyata sudah lama ditanam dan kamu tidak menyadarinya. Sampai saatnya tiba untuk ia tumbuh dan mekar. Ingatlah, jiwa yang terpilih, detik-detik terakhir sebelum keajaiban datang, seringkali terasa paling sunyi, paling hampa, dan paling membuat ragu. Tapi itulah ujian yang sebenarnya. Apakah kamu bisa tetap percaya meski tidak ada tanda? Apakah kamu bisa tetap berharap meski belum ada jawaban? Dan jika kamu berhasil melewati detik-detik ini dengan hati yang tenang dan jiwa yang terbuka, maka kamu akan tahu rasanya menjadi seseorang yang bukan hanya dipilih, tapi juga diubah oleh tangan semesta sendiri. Karena dalam hening ini ada naskah baru yang sedang ditulis. Dan dalam naskah itu, namamu terukir sebagai tokoh utama dari cerita yang akan menginspirasi dunia. Bagian 4. Pelajaran tersembunyi di balik kesepian. Jiwa yang terpilih. Kesepian bukan sekadar ruang kosong tanpa suara. Ia adalah ruang sakral yang disiapkan untukmu, agar kamu dapat mendengar suara yang lebih dalam. Suara dari dalam dirimu sendiri. Suara dari semesta yang selama ini tenggelam di antara kebisingan dan tuntutan dunia luar. Banyak orang takut pada sepi, karena mereka terbiasa dihibur oleh keramaian, dibutakan oleh rutinitas, dan dibius oleh pujian semu. Tapi kamu tidak sedang dihukum karena kesendirianmu. Kamu sedang dimurnikan, dipanggil kembali ke dalam keheningan, karena ada pelajaran yang hanya bisa diajarkan oleh sunyi.
dalam kesepian, kamu mulai bertanya kepada dirimu sendiri, siapa aku tanpa semua perhatian itu? Siapa aku tanpa semua peran sosial yang kukenakan? Apa makna hidupku jika semua yang kujalani selama ini ternyata tidak memberikan ketenangan yang sejati? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk membangunkanmu. Sebab terkadang 1 jam dalam kesepian jauh lebih mencerahkan daripada 1000 jam dalam keramaian. Jiwa yang terpilih 3 hari yang terasa sepi ini bukanlah kebetulan semata. Ia adalah undangan dari langit untuk kembali menyentuh dasar hatimu yang mungkin sudah terlalu lama tertutup oleh topeng kesibukan. Semesta tahu bahwa dalam sepi akan ada banyak hal yang kamu sadari. Kamu akan mulai melihat betapa selama ini kamu terlalu sibuk menyenangkan orang lain hingga lupa mendengarkan dirimu sendiri. Kamu terlalu sering tersenyum agar orang lain nyaman, tapi jarang bertanya, apakah hatimu juga merasa nyaman? 3 hari ini adalah waktu bagi kamu untuk merangkul dirimu sendiri. Bukan untuk mengasihani diri, tapi untuk mengenal kembali siapa dirimu sebenarnya, jauh sebelum kamu merasa harus menjadi apa-apa. Kesepian ini adalah guru. Ia mungkin tak berbicara, tapi ia mengajarkan dengan cara yang paling jujur. Ia mengajarimu bahwa kamu tak perlu terus membuktikan apa-apa, bahwa kamu tetap berharga meski tidak ada yang memujimu, bahwa kamu tetap kuat meski tidak ada yang melihat perjuanganmu. Dan yang lebih penting, kesepian mengajarkanmu untuk mencintai dirimu tanpa syarat dari dunia dan tanpa syarat dari orang-orang yang selama ini kamu kejar perhatiannya. Jiwa yang terpilih, jika kamu bisa merangkul kesepian ini tanpa rasa takut, kamu akan mendapatkan hadiah yang jauh lebih besar dari sekadar kejutan. Kamu akan mendapatkan dirimu sendiri kembali. Dirimu yang utuh. Dirimu yang tidak lagi haus pengakuan. Karena kamu tahu siapa dirimu di hadapan semesta. Dan saat itu terjadi, keajaiban akan datang bukan untuk melengkapi hidupmu, tetapi untuk merayakan bahwa kamu telah tiba pada versi terbaik dari dirimu yang pernah ada. Jangan usir sepi ini. Jangan marah pada diam yang melingkupimu. Karena di balik senyap ini, ada pesan yang sangat penting sedang disampaikan kepadamu. Engkau tidak pernah sendiri. Engkau sedang diperkenalkan kembali kepada kekuatanmu yang sebenarnya. Bagian 5. Malaikat tak selalu datang dengan sayap. Jiwa yang terpilih. Kamu mungkin sedang menunggu sesuatu yang besar, sebuah perubahan yang mengguncang, atau sebuah kejutan yang membuatmu bersorak bahagia. Namun perlu kamu tahu, tidak semua keajaiban datang dengan gemuruh. Tidak semua pertolongan hadir dalam bentuk cahaya yang menyilaukan. Dan tidak semua malaikat turun dari langit dengan sayap berkilauan. Kadang malaikat itu datang dalam bentuk yang sangat sederhana. Ia bisa hadir dalam kalimat yang kamu baca diam-diam, dalam senyuman seorang asing yang membuat hatimu tenang, atau bahkan dalam kesadaran kecil yang muncul tiba-tiba saat kamu sedang sendiri di antara dinginnya malam dan sunyinya ruangan. Jangan cari keajaiban di tempat yang terlalu tinggi. Cari ia dalam langkah kecil yang tak terduga. Karena sesungguhnya keajaiban itu sudah sangat dekat. Ia tidak datang karena kamu memaksanya datang,
tapi karena kamu sudah siap menerimanya. Jiwa yang terpilih, inilah saatnya kamu membuka mata hati seluas-luasnya. Karena dalam 3 hari yang terasa sepi ini, semesta sedang menurunkan utusannya. Bukan dalam bentuk yang luar biasa, melainkan dalam bentuk-bentuk yang sering kita anggap biasa. Seseorang yang mengirim pesan tanpa alasan, sebuah ide yang muncul begitu saja dalam diam, atau rasa tenang yang hadir tanpa sebab. Itulah pertanda. Pertanda bahwa kamu sedang didekati oleh sesuatu yang sudah lama kamu tunggu, tapi baru sekarang kamu pantas untuk menerimanya. Jangan abaikan hal kecil, sebab semesta sering menyembunyikan hal besar dalam bentuk yang paling sederhana. Karena hanya jiwa yang rendah hati dan penuh kesadaran yang mampu melihat kilau di balik debu dan mampu menemukan makna di balik hal yang kelihatannya remeh. Selama ini kamu terlalu sibuk mencari cahaya di luar dirimu, padahal nyala itu ada dalam hatimu sendiri. Kamu mengejar validasi dari orang-orang yang bahkan tak memahami isi jiwamu, padahal yang kamu butuhkan hanyalah diam sejenak dan mendengarkan bisikan sunyi yang datang dari kedalaman batinmu. Dan kini, saat dunia menjauh dan kesepian datang, itulah waktu paling suci untuk menyadari bahwa dirimu sendiri adalah tempat di mana malaikat itu bersemayam. Bahwa kamu tidak perlu menjadi orang lain, tidak perlu meraih sesuatu di luar batasmu, karena kamu sudah cukup dan semesta tahu itu. 3 hari ke depan bukan waktu untuk berlari mencari, melainkan untuk duduk dan menyambut. Bukan untuk menuntut sesuatu terjadi, melainkan untuk menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi meski belum terlihat oleh mata. Jiwa yang terpilih, teruslah menjaga hatimu tetap lembut. Teruslah rawat harapanmu meski kecil. Karena kadang semesta tidak menurunkan badai untuk mengubah hidupmu, tapi hanya tetesan gerimis yang perlahan membasahi tanahmu, hingga benih yang kamu tanam selama ini akhirnya tumbuh menjadi sesuatu yang tak pernah kamu bayangkan. Dan saat-saat itu tiba, kamu akan menunduk, tersenyum dan berkata, "Ternyata selama ini keajaiban memang sudah dalam perjalanan. Aku hanya perlu tenang untuk bisa melihatnya." Bagian 6. Saat segalanya menjadi hening, semesta sedang menulis ulang ceritamu. Jiwa yang terpilih, pernahkah kamu merasa bahwa semuanya terasa hening, bahkan terlalu hening sampai membuatmu bertanya, apakah aku masih berjalan di jalur yang benar? Namun tahukah kamu, dalam keheningan itulah semesta sedang menulis ulang ceritamu dengan tangan halus yang tak pernah keliru. Di saat tidak ada satupun yang terjadi di depan matamu, di balik layar yang tak terlihat oleh nalar manusia, ada alur hidup yang sedang diatur ulang. Bukan karena kamu gagal, bukan karena kamu ditinggalkan, tapi karena waktunya sudah tiba untuk mengubah arahmu menuju sesuatu yang jauh lebih layak untukmu. Seperti air yang tampak tenang di permukaan, namun di dasarnya ada arus kuat yang perlahan menggeser bebatuan, begitu pula hidupmu sekarang. Tenang tapi bergerak, sunyi tapi penuh kuasa. 3 hari yang kamu jalani dengan rasa sepi ini adalah bagian dari penyusunan ulang takdirmu. Karena sebelum sesuatu yang baru dimulai, segala hal lama harus dilepaskan terlebih dahulu, agar tidak menjadi beban dalam perjalananmu yang berikutnya.
Jangan heran jika kamu mulai merasa tidak cocok lagi dengan lingkungan lama. Jangan bingung jika orang-orang yang dulu dekat tiba-tiba menjauh. Dan jangan takut jika semua yang familiar terasa asing. Sebab kamu tidak sedang kehilangan mereka. Kamu sedang diselamatkan dari stagnasi yang tak lagi sesuai dengan getaran jiwamu. Semesta sedang membereskan segalanya untukmu. Bukan dengan tergesa-gesa, tapi dengan presisi yang sempurna. Karena jiwa yang terpilih tidak akan dibentuk sembarangan. Ia harus melewati tahap-tahap yang sunyi, agar saat cahaya itu datang, ia sudah siap untuk bersinar, tanpa silau, tanpa ragu, tanpa runtuh. Inilah masa di mana kamu harus percaya bahwa meski kamu tidak melihat hasilnya sekarang, prosesmu sedang berlangsung. Sama seperti benih yang terkubur di tanah gelap, ia tidak mengeluh karena tak bisa melihat matahari. Ia tetap tumbuh karena ia tahu bahwa cahayanya akan datang tepat waktu. Dan seperti itulah kamu saat ini. Kamu sedang tumbuh dalam diam. Kamu sedang naik kelas, meski belum ada yang memberi selamat. Biarkan hening itu bekerja. Biarkan dunia tidak mengerti apa yang sedang kamu jalani. Karena perubahan besar seringkali terlalu sunyi untuk dimengerti oleh yang hanya hidup di permukaan. Jiwa yang terpilih, percayalah bahwa ceritamu belum selesai. Bahkan, bisa jadi ceritamu baru saja dimulai. Bukan cerita biasa, tapi kisah yang akan menggugah banyak hati. Kisah yang akan menjadi lentera bagi jiwa-jiwa lain yang pernah merasa kehilangan arah seperti kamu dulu. 3 hari ini bukan akhir, tapi jeda sakral sebelum lembaran hidupmu dibuka kembali dengan jalan baru, cahaya baru, dan takdir baru yang sudah menunggu untuk kamu jalani. Jadi, tetap tenang, karena saat segalanya menjadi hening, itulah saat langit paling dekat denganmu, dan cerita terbaikmu sedang ditulis dengan tinta keajaiban. Bagian 7. Setelah sunyi, akan ada gegap gempita dari dalam jiwamu. Jiwa yang terpilih. 3 hari sudah hampir berlalu. Sunyi telah kau peluk, hening telah kau jadikan teman, dan sepi yang awalnya terasa menyesakan, kini justru menjadi ruang lahirnya kesadaran baru. Kini, sebuah getar kecil mulai terasa dari dalam dadamu. Bukan ketakutan, bukan keraguan, melainkan pertanda bahwa sesuatu sedang bergerak dari dalam. Sebuah gegap gempita yang tidak datang dari luar, tetapi meledak dari pusat kekuatanmu sendiri. Engkau telah melewati malam-malam yang panjang tanpa perlu berteriak. Engkau tetap berdiri tegak walau dunia seolah diam. Dan karena itulah, semesta kini bersiap memberikanmu sesuatu yang tidak bisa diberikan kepada semua orang. Sebuah kelahiran ulang, versi baru dari dirimu yang telah disiapkan dalam sunyi. Jiwa yang terpilih, inilah saatnya engkau tahu bahwa kamu bukan lagi jiwa yang sama seperti sebelumnya. Engkau kini bukan sekadar bertahan, tetapi telah tumbuh melampaui batasan. Kamu telah lulus dari kelas yang paling sunyi dalam kehidupan. Kelas kepercayaan, kelas kesabaran, kelas pengendalian diri dalam gelap yang tak menentu. Dan hadiahnya bukan sekadar kejutan dari luar, tapi adalah kekuatan dari dalam.
kekuatan untuk tidak lagi mencari pengakuan karena kamu sudah menyadari nilaimu sendiri, kekuatan untuk berjalan sendiri tanpa merasa sepi karena kamu telah bersahabat dengan dirimu yang paling dalam, dan kekuatan untuk mencintai hidupmu bukan karena semuanya sempurna, melainkan karena kamu telah melalui badai dan tetap mampu tersenyum dengan hati yang utuh. Lihatlah ke cermin hari ini dan ucapkan terima kasih pada dirimu sendiri, karena kamu telah bertahan ketika segalanya di sekitarmu seolah-olah diam, karena kamu tidak menyerah meskipun tidak ada yang menyemangatimu, karena kamu tetap melangkah bahkan ketika kamu sendiri tidak tahu harus kemana. Itulah kekuatan sejati. Dan kekuatan seperti itu hanya dimiliki oleh jiwa yang benar-benar terpilih. Kini, semesta tidak hanya melihatmu, tetapi juga bersiap menyinari langkahmu. Akan ada pintu yang terbuka tanpa kamu ketuk. Akan ada kabar baik yang datang tanpa kamu minta. Akan ada pertemuan yang mengubah arah hidupmu. Bukan karena kebetulan, melainkan karena kamu telah melewati proses pembersihan yang tidak semua orang sanggup menjalaninya. 3 hari ini bukan tentang kehilangan. 3 hari ini adalah ritual penguatan. Dan kamu telah berhasil melewatinya dengan penuh keagungan. Maka bersiaplah, karena langkah-langkah berikutnya akan dipenuhi kejutan demi kejutan. Bukan lagi sebagai orang yang mencari, tapi sebagai jiwa yang layak menerima. Jangan ragu lagi, jangan toleh ke belakang. Apa yang tertinggal di belakang bukan untuk kamu sesali, melainkan untuk kamu ucapkan terima kasih, karena dari sanalah kamu dibentuk menjadi sekuat ini. Hari ini, langit mencatat namamu, bukan sebagai yang bertahan saja, tapi sebagai yang telah melewati sunyi, dan kini siap menyalakan cahaya yang akan menerangi jalan bagi banyak orang lainnya. Jiwa yang terpilih, gegap gempita itu tidak datang dari luar, ia datang dari dalammu sendiri. Dan dunia akan melihatnya saat kamu mulai melangkah dengan tenang tapi penuh kekuatan, sebab kamu tidak lagi sama. Kamu telah dibentuk oleh tangan semesta sendiri. Jiwa yang terpilih, kini kamu telah melewati perjalanan panjang dalam sunyi. Bukan sunyi menasut yang menyakitkan, tetapi sunyi yang menyembuhkan. Sunyi yang membentuk, menyayat luka-luka lama, lalu membalutnya dengan kesadaran baru. Sunyi yang tidak membekukan, melainkan melelehkan segala lapisan palsu yang selama ini menutup cahaya jiwamu. Dalam 7 bagian perjalanan ini, kamu telah diajak untuk masuk ke dalam dirimu sendiri, untuk berdialog dengan jiwa yang selama ini kau abaikan, untuk menyadari bahwa tidak semua yang pergi adalah kehilangan, dan tidak semua yang hilang adalah musibah. Karena seringkali yang diambil dari hidupmu hanyalah apa yang menghalangi takdirmu untuk sampai. 3 hari itu mungkin terasa berat, tapi sesungguhnya ia adalah waktu paling sakral yang pernah kamu miliki. Bukan karena ada yang terjadi di luar, melainkan karena di dalam dirimu telah terjadi ledakan kecil. Ledakan cahaya, kesadaran, dan pemulihan. Jiwa yang terpilih, kini saatnya kamu menatap ke depan. Bukan dengan keraguan, melainkan dengan keyakinan penuh
bahwa hidupmu akan berubah. Bukan karena kata-kata ini, tapi karena hatimu sendiri telah siap. Karena semesta tidak akan memberikan kejutan kepada jiwa yang belum selesai dengan pelajarannya. Kamu telah diproses. Kamu telah dilunakkan, dibersihkan, dikuatkan. Dan sekarang, kamu telah menjadi bejana baru yang siap diisi dengan keberlimpahan, dengan kejutan-kejutan indah, dengan babak hidup yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Maka sambut hari-hari setelah ini dengan senyuman yang dalam. Sambut mereka bukan sebagai lanjutan dari masa lalu, tapi sebagai permulaan dari kisah yang benar-benar baru. Sebab kamu bukan lagi jiwa yang dulu. Kamu adalah jiwa yang telah melewati lorong gelap dan keluar dengan cahaya yang tak bisa padam. Dan sebelum kamu meninggalkan narasi ini, lakukan satu hal kecil namun bermakna besar. Tekan tombol suka, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu telah siap menerima kejutan hidup yang telah dituliskan sejak lama. Karena kadang keajaiban hanya butuh satu gerakan kecil darimu untuk mengetahui bahwa kamu siap menyambutnya dengan seluruh jiwamu. Sampai jumpa di kejutan yang akan membuatmu terdiam. Karena saat ia datang, kamu akan tahu bahwa semua ini benar adanya. Dan bahwa semesta selalu tahu siapa yang layak ia pilih.